Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info. Pagi ini saya coba akan membahas sekaligus juga memberikan informasi kepada rekan-rekan sahabat yang kira-kiranya mengetahui dan juga melihat untuk bisa segera menginformasikan kepada kita di sini, ya khususnya kepada saya yang ada di sini, yaitu bahwa ada seorang uh, pelatih bela diri, seorang pelatih bela diri yang sudah menyandang sabuk hitam dan dua, mengalami proses atau kejadian yaitu KDRT di dalam rumah tangganya. Uh, Belum lama menikah, menjalin hubungan menikah belum lama, kemudian dari proses sebelum menikah melalui sosial media, belum lama langsung menikah. Dan belum lama juga informasi kita dapat bahwa yang bersangkutan mengalami KDRT. Biasanya lazimnya KDRT adalah seorang istri yang di KDRT-kan oleh suami, ya. Itu yang sering terjadi. Tapi ini adalah sebaliknya, dari suaminya yang di KDRT oleh istrinya. Ini masih dugaan, ya, sekali lagi, karena walaupun kita tetap masih memegang ajas praduga tak bersalah. Sudah mulai proses kepada pihak kepolisian, informasi yang saya dapat demikian. Dan suaminya ini adalah seorang pelatih bela diri, katakanlah di sini pelatih taekwondo, penyandang sabuk hitam. Sempat tidak percaya karena beliau yang sedang di KDRT kan inilah penyandang sabuk hitam. Tetapi yaitu kenyataannya bahwa kalau lihat dari luka lebam yang ada di mukanya, ya inilah memang, coba kita lihat ini lebam di mukanya, dan ada beberapa juga bekas cakaran barangkali, ya. Kemudian juga ada rambut yang dipotong seperti rambut pitak gitu kan. Kemudian juga ada beberapa luka yang lain. Tapi kenapa ini jadi ramai? Karena yang bersangkutan selama ini memberikan informasi kepada rekan kerjanya, yaitu di ASN, di KBB, Pemkot, itu adalah jatuh katanya. Jadi selama ini menutupi terus yang bersangkutan. Saya sebutkan saja namanya adalah Kelvin Chandra. Beliau adalah seorang pelatih bela diri taekwondo, penyandang sabuk hitam, dan kita sebut Sabom Kelvin Chandra. Selalu kalau berangkat kerja, kalau ditanya oleh rekan kerjanya, katanya jatuh. Ada kecurigaan di sana karena berbeda bentuk lebam. Kalau jatuh itu pasti ada goresan, ada tumbukan, ada goresan, tapi ini hanya luka lebam. Yang akhirnya dari pihak keluarga sampai ke telinga pihak keluarga, dan pihak keluarga mencari informasi selama ini, tapi tidak pernah ketemu. Dan akhirnya ketemu kemarin hari Rabu, bersama keluarganya, dari kakak-kakak daripada Sabon Kelvin ini datang ke rumahnya yang katanya ada di Ciparai, ya, di Ciparai kalau nggak salah, ya. Nah, kemudian setelah melihat luka lebam itu, dibawalah Sabon Kelvin ini oleh keluarganya. Kemudian langsung hari itu juga melapor ke pihak kepolisian, yaitu Polsek Ciparai. Dan disitulah Sabon Kelvin Chandra baru mengakui di hadapan kepolisian bahwa katanya yang melakukan ini adalah istrinya, yang selama ini selalu menutupinya. Di hadapan penyidik lah baru dia terbuka. Selesai dari proses pelaporan, Sabom Kelvin menghilang, dan sampai detik ini belum ada kabar.
Bagaimana proses yang selengkapnya? Coba kita ikuti ya. Saya mendapatkan sumber berita dari, salah satu aplikasi IG, yaitu dari, kakak daripada Sabom Kelvin Chandra, ya. Ada korban ini, namanya Aditya Artas, kakak daripada Sabom Kelvin mengatakan, "Tidak menyangka," saya bacakan saja ya biar tidak salah. "Tidak menyangka ini bisa terjadi di keluarga saya. Adik saya sering kena KDRT oleh istrinya dan saat ini Sabtu 18 Januari 2025 hilang." Berarti kemarin ya, sekarang hari Minggu, kemarin hari Sabtu, hilang, belum pulang sejak izin lari pagi. Jadi belum pulang sejak izin lari pagi, padahal kita sudah melarang, tapi adik saya kabur dengan memanjat pagar. Memanjat pagar. Eh, Terakhir memakai pakaian yang sama dengan yang ada di foto, yaitu sweater krim, celana training hitam, sepatu putih, kaos warna merah. Adik saya kerja sebagai ASN golongan 2 di Dispora KBB dan juga bagian dari SWJ Ambassador. Dia juga seorang TikToker dengan nama ASN Milenial. Kenal dengan perempuan ini dari dating app dan tak lama minta menikah. Kami keluarga sebenarnya dari awal kurang merestui karena baru kenal dan datang ke rumah hanya beberapa kali. Setelah menikah, kejanggalan mulai terjadi. Satu, setelah menikah, tidak pernah ke rumah orang tua saya sama sekali sampai detik ini. Jadi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tuanya. Bagaimana ceritanya sampai begini? Kami tidak diinformasikan alamat tempat tinggalnya yang belakangan kami tahu jika mereka tinggal di Tagok Padalarang, di mana itu tidak jauh dari rumah orang tuanya. Chat dari keluarga bahkan orang tua jarang dibalas. Dibalas pun setelah beberapa hari kemudian. Padahal orang tua selalu menanyakan kabar. Adik saya beberapa kali left grup keluarga, jadi keluar dari grup keluarga. Tapi saya selalu invite kembali. Dia tidak pernah komen apapun di grup. Si perempuan sering sekali playing victim. Bisa lihat di postingan. Beberapa kali merendahkan orang tua saya, padahal komunikasi saja tidak pernah. Setelah beberapa lama, akhirnya kami sekeluarga di-blok di WhatsApp dan telepon oleh adik saya dan perempuan itu, sehingga kami putus kontak sama sekali. Akhirnya saya datang ke kantornya untuk memberikan dia HP untuk berkomunikasi. Sebenarnya adik saya di bawah tekanan dan takut untuk membuka blokiran nomor HP keluarga. Dibuka blokirnya setelah kemarin di kantor polisi. Setelah sekitar 5-6 bulan tidak ada kabar, akhirnya kami dapat kabar dari rekan kerja di Dispora dari KBB bahwa selama ini adik saya ini selalu ada luka lebam, cakaran dan sering terlambat. Ini rekan-rekannya di Dispora KBB sangat membantu dan baik sekali. Ke adik saya, kami sekeluarga sangat berterima kasih. Jadi informasinya pihak keluarga adalah dari rekan kerja di KBB di Dispora bahwa katanya sering luka lebam. Dan tapi dikatakannya adalah karena jatuh katanya gitu ya. Jadi belum mengatakan yang sebenarnya. Dan setelah dikatakan sebenarnya itu pada saat pelaporan di pihak kepolisian. Terungkap adik saya sering tidak memegang uang. Bahkan kadang-kadang jalan kaki dari Tagok Padalarang ke kantornya jarak kurang lebih 5 kilometer. Rumah saya di Padalarang. Kalau dari Tagok ke KBB, kalau itu jaraknya cuma cukup jauh, 5 kilometer. Kalau misalkan berjalan, ini lumayan. Ya, apalagi jalannya nanjak gitu kan. Sering luka lebam, tetapi ketika ditanya selalu bungkam dan tidak mengaku sebab dia lebam.
Alasannya selalu saja karena terjatuh, terbentur, bukan dipukul. Jadi alasannya karena terjatuh dan, apa namanya, karena terbentur katanya gitu, selalu mengatakan demikian. Nah, kemudian ada lagi bahwa mertuanya menjual rumah ke adik saya, di mana rumahnya itu berjarak 50 meter dari rumah mertuanya, dan lokasi rumah tersebut adalah di Ciparai, sehingga adik saya harus pulang pergi Ciparai Padalarang 2 jam sekali jalan. Adik saya harus membiayai kuliah istrinya di Jakarta, dan jika istrinya kuliah, adik saya harus mengantar menggunakan motor ke sana. Istrinya berani datang ke kantor untuk melarang adik saya pelatihan di luar kota. Dari dari menggadaikan SK, adik saya membeli juga motor, tapi ternyata motornya itu dipakai istrinya. Okelah, ini masalah yang detailnya nanti kita bahas selanjutnya ya. Tetapi sekali lagi inilah hanya patut diduga, sekali lagi ya. Ini kan baru pelaporan tunggal, baru pelaporan satu orang dari, saudara korban, yaitu Calvin Chandra. Nanti kita akan mendengarkan lagi ke informasi dari istrinya. Jadi sekali lagi kita tetap, mengedepankan ajas praduga tak bersalah, di mana masih satu laporan, yaitu laporan dari Sabon Calvin. Jelas kalau dilihat daripada luka lebam yang, kita lihat tadi, bahwa ini sudah masuk ke area pidana ya, areanya area pidana, dan, tentu pasti kalau misalkan ini harus diproses ini kan, harus ada proses dari pihak kepolisian karena sudah ada, eee, men me apa, meninggalkan, eee, bukti, lebam, kan itu bukti dan tinggal divisum nanti. Apakah hasil visum itu memang ada sebuah dari benturan, dari apa, nanti kita lihat bahwa kesaksian daripada Sabom Kelvin tentu harus ada kesaksian lain, karena untuk menyatakan seseorang jadi tersangka dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang kuat. 2 alat bukti kalau kita tahu dari alat bukti yaitu, eee, kesaks eee, kesaksian dari saksi, kemudian, eee, apa, terdakwa, kemudian juga surat, eee, kemudian saya lupa lagi, ada 5 ini ya, ada 5 alat bukti. Nah, surat maksud saya tadi ada surat, kemudian, petunjuk ya, seperti itu. Nah, tentunya kita akan menunggu nanti hasil daripada eee, proses penyelidikan dari pihak kepolisian, dan nanti akan kita lihat dari pengakuan daripada istrinya sendiri seperti apa. Apakah memang diakui apa tidak oleh istrinya, apa yang disampaikan atau pelaporan oleh Sabom Kelvin Chandra, ya. Memang, jujur saja ini, buat saya miris sekali karena Kelvin adalah teman saya dan dia sama-sama berjuang, di taekwondo waktu saya sama-sama membesarkan unit saya, yaitu FD TKD atau Predis Dojang. Saya bersama Sabom Kelvin bersama dari awal ya, pembentukan awal, kemudian kita mengikuti beberapa kejuaraan dan pernah memenangkan kejuaraan, saya bersama Sabom Kelvin. Eee, Cukup lama saya beberapa tahun dengan Sabom Kelvin dan teman-teman yang lain. Jadi saya di sini ikut, apa namanya, merasakan sebagai masih satu keluarga, jadi saya miris melihatnya. Apalagi melihat luka lebam yang ada di sana, ya apa ya, nggak tega aja melihatnya, seperti itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan kasus ini bisa cepat tuntas dan, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik jelas ya, ada jalan yang terbaik buat Sabom Kelvin khususnya. Dan pihak kepolisian harus menindaklanjuti karena ini sudah jelas ada unsur pidana di dalamnya, yaitu ada kekerasan ya. Kita tunggu selanjutnya seperti apa nanti kan kita akan coba, saya akan mendatangi, pihak kepolisian untuk mencari informasi, dan saya juga akan coba mendatangi pihak keluarga dari Sabom Kelvin khususnya. Demikian kita tunggu saja informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.